Bab 400, Infernal Purgatory. Di atas kapal bintang, Mileye berdiri diam tanpa bicara. Martin Gu melirik Mileye dan berkata lagi, "Nyonya berhutang budi padamu karena meninggalkan kalian, tapi dia tidak punya pilihan. Untuk melindungi kalian, dia hanya bisa memilih pergi diam-diam." Mileye menggelengkan kepalanya, "Sekarang, aku hanya ingin menyelamatkan adik perempuanku." Martin Gu menghela nafas dengan suara rendah, "Tuan muda, apakah kamu tidak peduli dengan nyonya?" Mileye terdiam. Untuk wanita itu, dia hampir tidak bisa mengingat wajahnya. Martin Gu berkata lagi, "Tuan muda." Mileye menggelengkan kepalanya, "Bawa saja aku ke keluarga Dugu. Sekarang, aku hanya ingin menyelamatkan adikku." Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu untuk menyelamatkan adikku. Martin Gu melirik Mileye, "Jika kamu pergi ke keluarga Dugu seperti ini, itu sama saja seperti mencari kematian." Mileye berkata, "Kamu pimpin saja jalannya." Martin Gu menghela nafas dengan suara rendah, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kapal bintang semakin cepat. 2 hari kemudian, kapal bintang Mileye datang ke sebuah tempat bernama Kota Seribu Bintang, karena di kota ini, ada formasi teleportasi yang mengarah ke formasi teleportasi dunia surga. Seluruh wilayah bintang Wei yang sangat besar. Jika transmisi antara 3 wilayah tidak melalui formasi teleportasi, dengan kecepatan kapal bintang, itu memerlukan waktu setahun untuk bisa tiba di dunia surga. Mileye dan Martin Gu turun dari kapal dan langsung menuju kota. Dalam perjalanan, Martin Gu berkata lagi, "Di dunia surga, yang Istana Wei yang adalah master, kekuatan misterius pemimpin Istana Wei yang bahkan lebih tak terduga. Selain itu, ada tanah suci yang tak terbatas di bawah Istana Wei Yang. Selain Sekte Beiwu, di bawah 2 keluarga, ada 3 keluarga besar, dan keluarga Dugu adalah salah satunya." Berbicara tentang ini, dia memandang Mileye, "Keluarga Dugu ada di dunia surga, dengan jaringan orang yang luas, di antaranya Master Alam Tiada Batas, ada 5 di sisi baiknya. Selain itu, ada 1 pasukan bayangan misterius. Masing-masing pasukan bayangan ini adalah master tingkat atas. Tuan muda, kamu memiliki bakat dan kekuatan yang bagus. Bahkan lebih menakjubkan, tetapi jika kamu ingin melawan seluruh keluarga Dugu sendirian, itu tidak mungkin." Mileye tidak berbicara. Martin Gu tersenyum pahit. Dia telah membujuknya berkali-kali, tetapi Mileye tidak mendengarnya. Pergi ke keluarga Dugu seperti ini benar-benar akan mati. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Lalu bagaimana menurutmu? Dari rencana jangka panjang, setelah rencana jangka panjang, apakah adik perempuanku masih hidup?" Martin Gu berkata dengan suara yang dalam, "Tapi jika kamu pergi seperti ini, kamu akan mati." Mileye berkata dengan lembut, "Mati, aku juga tidak akan membiarkannya sendirian." Setelah berbicara, dia mempercepat langkahnya. Di belakang Mileye, Martin Gu menghela nafas dengan suara rendah. Segera, Mileye datang ke formasi teleportasi, dan setelah membayar biaya teleportasi, dia akan memasukinya, dan pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan, "Tunggu sebentar." Saat suara ini jatuh, formasi teleportasi di bawah kaki Mileye tiba-tiba terdiam. Mileye berbalik, dan tidak jauh di depannya, seorang pria paruh baya datang ke arahnya dengan 4 pria tua. Di dada kiri pria paruh baya itu, ada karakter Yun kecil. Pria paruh baya itu berjalan ke Mileye, dia melirik Mileye, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu Mileye?" Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang, dan saat berikutnya, pedang menebas dari atas kepala pria paruh baya itu.
Ekspresi pria paruh-baya itu berubah drastis. Dia tidak menyangka Mileye akan tiba-tiba menyerang, dan dia hanya bisa melawan dengan tergesa-gesa tanpa persiapan. Ledakan. Dengan suara ledakan, pria paruh-baya itu terbang langsung 100 kaki jauhnya, dan pada saat ini, tubuhnya telah hancur, hanya menyisakan jiwanya. Pria paruh-baya itu tetap di tempatnya, dan keempat lelaki tua yang dibawanya juga sedikit terpana. Apakah Mileye ini begitu kuat? Mileye tidak bergerak lagi, tetapi kembali ke formasi teleportasi. Dia menoleh dan melihat ke samping, antar aku ke dunia surga. Mileye melihat ke tempat itu, seorang lelaki tua keluar. Dia menatap Mileye dalam-dalam, dan hendak berbicara. Tepat pada saat ini, seorang pria paruh-baya tidak jauh tiba-tiba berkata dengan marah, Mileye, serahkan harta keluarga Yunku, jika tidak, keluarga Yun tidak akan melepaskanmu. Pada saat ini, Mileye di formasi teleportasi tiba-tiba menoleh dan meraung, melepas leluhurmu. Suara itu jatuh, dan dia menghilang di tempat dengan suara, Ci. Di kejauhan, pria paruh-baya yang sudah menjadi tubuh jiwa itu ketakutan. Ketika hendak melawan, sebilah pedang Tao menembus alisnya. Ci. Dalam sekejap, jiwa pria paruh-baya itu langsung menghilang. Satu pedang penentu jiwa. Mileye tidak kembali ke formasi teleportasi kali ini, tetapi menyerang 4 master di sebelahnya. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, ada 4 mayat lagi di tanah. Pembunuhan instan. Pada saat ini, Mileye memancarkan jiwa membunuh yang kuat, dan itu sangat kuat. Mileye menoleh dan melirik lelaki tua yang bertanggung jawab atas formasi teleportasi tidak jauh, dan berkata dengan cepat, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Mileye tidak bergerak, dia berjalan ke formasi teleportasi, dan Martin Gu di samping dengan cepat mengikuti. Tidak lama kemudian, keduanya menghilang ke dalam formasi teleportasi. Melihat keduanya menghilang, lelaki tua itu menghela nafas lega, hampir menjadi masalah besar. Perlu diketahui bahwa, mayat di depannya semuanya adalah master alam sumber. Namun, dia terbunuh dengan pembunuhan instan. Pembunuhan instan. Orang seperti ini jelas bukan orang biasa. Setelah beberapa saat, Mileye merasa bahwa dia mendengar suara, dan segera dia berhenti. Pada saat ini, dia berdiri di formasi teleportasi, dan di sampingnya adalah Martin Gu. Mileye berbisik, dunia surga. Martin Gu menggelengkan kepalanya, ini hanya pinggiran dunia surga, tapi dari sini menuju keluarga Dugu, membutuhkan waktu paling lama setengah hari. Mileye mengangguk, pergi ke keluarga Dugu. Martin Gu berkata dengan cepat, tujuanmu adalah untuk menyelamatkan adik perempuanmu, kan? Mileye mengangguk. Martin Gu berkata, jika kita ingin menyelamatkan Nona Lindsay, maka kita harus pergi ke Infernal Purgatory, karena dia harusnya dipenjara di sana. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, di mana itu Infernal Purgatory? Martin Gu berkata, itu adalah penjara. Mileye sedikit mengernyit, milik keluarga Dugu. Duguyan menggelengkan kepalanya, bukan milik keluarga Dugu, tempat ini sangat misterius, karena tidak ada yang tahu siapa yang mendirikannya. Karena tidak ada pemilik, 3 keluarga bangsawan bersama-sama menjaganya. Dan 3 keluarga bangsawan telah belajar selama bertahun-tahun dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu, sehingga mereka menganggapnya sebagai penjara bagi mereka yang telah melakukan kesalahan dalam keluarga masing-masing. Mileye berkata dengan lembut, ayo pergi ke Infernal Purgatory. Martin Gu mengangguk, aku akan memimpin. Setelah berbicara, dia menghilang di tempat bersama Mileye. Keduanya menemukan kapal bintang, dan kemudian memasuki langit berbintang yang luas.
Di atas kapal, Martin Gu berkata, "Tuan muda, Infernal Purgatory ini tidak sederhana yang dibayangkan. Tempat ini tidak hanya dijaga oleh mastet dari 3 keluarga besar, tetapi juga agak aneh. Penjara ini memiliki total 9 lantai. Sejauh ini, bahkan para mastet alam tiada batas tidak berani naik ke lantai 9. Dan ada apa di lantai 9 itu, hanya beberapa orang yang tahu." Dia memandang Mileye. Nyonya terkunci di pintu masuk lantai 8. Jika Nona Lindsay juga ada di Infernal Purgatory ini, seharusnya mereka sedang bersama. Mileye mengangguk, dimengerti. Martin Gu melirik Mileye, ragu-ragu, lalu berkata, "Tuan muda, aku mendengar bahwa ada guru yang sangat kuat di belakangmu." Mileye tidak menjawab. Martin Gu tersenyum pahit dan tidak bertanya lagi. Sekitar 1 jam kemudian, kapal itu berhenti. Martin Gu menunjuk ke kejauhan, dan Mileye mengikuti arah yang ditunjuk Martin Gu untuk melihat di kedalaman langit berbintang yang jauh. Ada istana yang gelap gulita. Istana ini memiliki bentuk yang aneh, agak seperti menara, memiliki total 8 lantai. Dan di sekitar istana ini, gelap gulita dan tidak ada cahaya sama sekali. Terlebih lagi, meskipun mereka berjauhan, Mileye merasakan kekuatan melahap yang tak terlihat. Di samping Mileye, Martin Gu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tempat ini jauh di dalam lubang hitam, dan orang biasa tidak bisa mendekat sama sekali. Bahkan Master Alam Sumber, jika tidak hati-hati, bisa hancur berkeping-keping." Mileye berkata, "Kamu tinggal di sini." Setelah berbicara, Mileye meninggalkan kapal bintang, dan pada saat ini, Martin Gu tiba-tiba berkata, "Infernal Purgatory ini memiliki penjaga elit dari 3 keluarga besar, jangan mengganggu mereka, jika tidak." Sebelum dia selesai bicara, Mileye telah menghilang. Semakin dekat Mileye ke Infernal Purgatory ini, semakin kuat kekuatan melahapnya. Jika bukan karena dia telah memperoleh darah naga dalam tubuhnya, dengan keadaannya saat ini, dia tidak akan bisa mendekati tempat ini sama sekali. Mileye lebih berhati-hati dalam hatinya, dan setelah beberapa saat, dia datang ke pintu istana Infernal Purgatory. Tentu saja, pada saat ini, dia menggunakan aura chaos untuk menyembunyikan dirinya, dan bahkan Master Alam tiada batas akan kesulitan menemukannya. Dia juga menyadari bahwa di sekitar istana ini, ada beberapa aura tersembunyi yang sangat kuat. Jelas, mereka adalah master dari 3 keluarga bangsawan. Mileye menyelinap ke istana diam-diam dan tahu bahwa dia telah datang ke lantai pertama. Di dalam lantai pertama, gelap gulita, dan di sekelilingnya ada kandang besi hitam. Di dalam kandang, ada manusia, iblis, dan monster dalam keadaan sekarat, seolah-olah mereka telah mengalami semacam siksaan. Mileye tidak berhenti, dan lanjut ke lantai 2. Ada juga beberapa kandang besi di lantai 2, tetapi dibandingkan dengan lantai pertama, jumlahnya jauh lebih sedikit, dan tahanan di lantai 2 lebih banyak daripada yang pertama. Lapisannya jauh lebih kuat. Segera, Mileye datang ke lantai 3, dan di lantai 3 ini, ada bau darah yang tidak sedap. Darah. Mayat. Seluruh lantai 3 dipenuhi dengan darah dan mayat. Mileye tidak berhenti, dia terus naik, dia datang ke lantai 4, dan di dalam lantai 4, suasananya sangat sunyi. Mileye menyapu sekelilingnya, dia merasakan aura. Yang paling rendah adalah alam sumber. Mileye mengerutkan kening. Martin Gu mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah Infernal Purgatory, tempat para penjahat dari 3 keluarga besar di penjara. Dan sekarang tampaknya, segalanya tidak sesederhana itu. Karena dia menemukan bahwa beberapa dari tahanan ini sama sekali bukan manusia. Tanpa banyak berpikir, Mileye terus lanjut menaiki tangga. Ketika dia sampai di lantai 5,
ekspresi Mileye berubah. Di lantai 5 ini, aura yang sangat kuat terpenjara. Tingkat alam tiada batas. Dan tepat pada saat ini, suara Jen tiba-tiba terdengar, ternyata tempat ini bersambung.